Oke teman-teman, jadi ini tempat makan saya. Ayo coba tebak ini di mana. Halo teman-teman, pada hari ini saya sedang keluar kota. Jadi sekalian saja saya vlog supaya perjalanannya makin seru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apakah ranking di kelas itu perlu. Nah, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, orang tua, dan juga guru, supaya setidaknya ada perbincangan yang sehat mengenai ekosistem pendidikan nasional. Kalau kita baca berita bagaimana Vietnam yang relatif baru menjadi negara merdeka, tiba-tiba saat ini bisa menarik banyak investor besar. Misalnya semacam Apple yang lebih memilih membangun pabrik di Vietnam. Walaupun sebelumnya di Indonesia itu banyak yang mengajak untuk masuk. Kabarnya peraturan di sana itu lebih menarik dan tersedia ekosistem yang mendukung. Walaupun sebenarnya dari segi jumlah penduduk Vietnam itu kalah dari Indonesia dan pendapatan menengah di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan Vietnam juga. Oke, balik dulu ke pertanyaan awal. Apakah ranking di kelas itu perlu dicantumkan di rapot? Nah, jadi saat ini rapot saya itu tidak ada ranking kelasnya. Dan menurut saya ini ironi. Mengapa? Karena pada saat UTBK, nilai kita di ranking itu bisa untuk masuk mendaftar di universitas tujuan. Begitu juga untuk misalnya skor SAT dan juga TOEFL. Semua dibandingkan dengan kompetitor. Semua itu di ranking. Tetapi dalam proses belajarnya kita tidak di ranking. Jelas ini kan seolah-olah jalur yang tiba-tiba terpisah. Memang benar zaman sekarang itu zamannya kolaborasi. Tapi kolaborasi pun biasanya juga berbasis dengan kompetensi. Memang benar di sebuah perusahaan yang bagus, tidak semua pintar dalam matematika. Ada juga yang misalnya pintar seni, pintar bernegosiasi, pintar memimpin, dan sebagainya. Kolaborasi kan artinya saling berkontribusi sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, bukan cuma masuk kuliah atau seleksi kerja, tapi dalam berbisnis pun pada akhirnya kita juga akan berkompetisi. Nah, saat membentuk tim bisnis kita perlu orang-orang yang cakap. Misalnya dalam menganalisa, cakap bernegosiasi, cakap bikin iklan, cakap menjual, ataupun cakap menghitung duit dan sebagainya. Dan menurut kalian gimana? Apakah kamu tim kompetisi atau tim non-kompetisi? Yang kedua, juara lahir dari sebuah kompetisi. Kenyataannya kita tahu Apple, Google, dan Amazon itu menjadi perusahaan kelas dunia karena berbagai posisinya itu diisi oleh orang-orang yang bertalenta di bidangnya. Itu sebabnya mereka sangat efisien dalam menjalankan perusahaan. Mereka juga melakukan inovasi dalam produk-produk yang dijual. Dan juga sudah dikenal oleh banyak kalangan karena strategi marketing yang jitu. Memang menjadi ketakutan orang tua itu adalah anaknya tertekan karena tidak dianggap pintar di kelas. Tapi sebenarnya itu bukan alasan untuk menghilangkan suasana kompetisi yang sehat. Solusinya bisa saja hanya diumumkan dari ranking 1 sampai 10. Jadi jika di kelas misalnya ada 30 siswa, ada 2/3 ranking yang tidak tercatat, sehingga tekanan secara mental itu tidak terlalu kuat karena jumlah 2/3-nya itu tidak diumumkan. Sedangkan yang 1/3 itu mari diciptakan, difasilitasi keinginan berkompetisi mereka. Karena juara hanya muncul dari sebuah kompetisi yang sehat.
Nah, kalau menurut kamu gimana? Silakan beri komentar di kolom komentar, dan kalian juga bebas untuk berkomentar. Boleh tidak setuju atau juga boleh berargumen. Yang penting tidak menghina secara fisik atau bilang bodoh dan sebagainya. Karena bodoh itu relatif. Orang bisa sangat pintar berpidato misalnya, tapi tidak cukup baik dalam mendengarkan pendapat orang lain dan akhirnya mudah marah. Nah, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan follow akun ini. Jika Anda tidak follow, mungkin video saya tidak akan muncul lagi di beranda Anda. Tapi, jika kalian follow, setidaknya kalian bisa berinteraksi dalam kanal YouTube yang membahas tentang sekolah dan matematika. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kamu mendapat hal yang baik, silakan like dan share. Dan kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini tempat makan saya. Ayo coba tebak ini di mana.